Mbak, di partai kami, di PD Perjuangan, kita diajarkan untuk berpijak, bukan bergantung. Bagaimanapun juga berpijak jauh lebih kuat dibandingkan bergantung. Mungkin bergantung tampak lebih tinggi, tapi tidak terbawa kekuatan apapun di situ. Ini quotesnya Adian Apitapulu ya. Jago emang dia. Oke. Saya dan saudara Gibran Rakabuming Raka telah menerima mandat sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Untuk itu, saya memohon saudara-saudaraku, rakyat Jawa Tengah, pada pemilihan kepala daerah yang akan datang di Jawa Tengah, saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Tajjasin. Bismillah, assalamualaikum guys, jumpa lagi di channel Jurnal Terupdate. Jadi teringat kalimat sakti dari Adian Apitapulu guys. Kalimat sakti Adian yang ini lagi-lagi menggema soal berpijak dan bergantung. Karena menurut Adian berpijak itu lebih kuat daripada bergantung. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini guys. Bismillah. Kemarin pihak Lutfi sendiri itu lewat Instagram pribadinya itu sampai coba menabrak aturan, yakni minta dukungan endorse dari Presiden Prabowo Subianto, karena ya mungkin gitu ya, kalau Pak Jokowi kurang ngefek ya kan, kalau presiden terpilih, kalau presiden yang sedang berkuasa mana tahu ada efeknya gitu kan. Jadi Presiden Prabowo entah diminta atau atas kesediaannya gitu ya, itu kemudian menyampaikan dukungan untuk Lutfi dan Tajjasin. Jadi ya udah nggak peduli tuh mau ngelanggar aturan gitu ya, sama seperti kata Bahlil, mau langgar apapun terserah, pokoknya jangan ketahuan. Ini sekarang levelnya udah naik lagi nih, nggak apa-apa ketahuan. Ya karena kayaknya pelanggaran-pelanggaran yang mereka lakukan itu udah nggak peduli gitu, nggak peduli sama aturan-aturan. Mereka ketahuan atau enggak terserah gitu, yang penting elektabilitasnya naik. Nah, apakah kemudian setelah ini itu bisa naik? Ternyata tetap nggak bisa. Karena mereka tidak memahami permasalahan yang sedang mereka alami gitu. Jadi bagaimana mungkin mereka bisa menemukan satu solusi kalau masalahnya aja mereka nggak ngerti, mereka bingung gitu. Udah kampanye, udah pengenalan, udah pakai alat peraga kemana-mana, jalan, belusukan dan sebagainya, tapi kok suaranya turun? Mereka aja kebingungan gitu. Ya tapi sebagai orang yang yang melihat dan menganalisa terkait faktor-faktor yang membuat masyarakat itu menjadi memilih dan tidak memilih, kan sebenarnya kita bisa analisa dari banyak sekali lembaga survei terkait data-data Pilgub Jawa Tengah ini gitu. Seperti misalkan gitu ya. Misalkan kemarin itu ada survei dari SMRC, dan menurut saya survei SMRC ini seharusnya bisa dijadikan satu pegangan bagi pasangan Lutfi dan Tajjasin untuk mengenali masalah yang sedang mereka alami gitu. Karena masalah yang mereka alami itu bukan soal metode kampanye, bukan soal jumlah baliho, bukan soal jumlah tokoh-tokoh politik yang ngendorse, bukan soal ketua umum partai yang bergerak dan menghidupkan mesin partai, enggak gitu. Masalah yang mereka hadapi sebenarnya adalah masalah yang muncul dari diri mereka sendiri. Karena ternyata semakin mereka dikenalkan, ini semakin turun gitu. Jadi mereka semakin kampanye, itu suaranya semakin turun. Karena narasi dan label yang mereka bawa itu sangat melekat sekali. Dan dalam beberapa bulan terakhir ini, itu ya entah sengaja atau enggak gitu ya, itu mereka tidak menyadari bahwa narasi dan label yang mereka bawa itu justru merugikan pasangan Lutfi dan Tajjasin. Dan ini terkonfirmasi lewat survei SMRC. Karena di survei SMRC memang pasangan Andika dan Hendy ini unggul tipis gitu ya, unggul hanya sekitar 2%. Tapi kalau kita bedah lagi, kita lihat kenapa kemudian Andika dan Hendy yang sebelumnya tertinggal 15% kemudian bisa unggul gitu ya. Dengan waktu yang sangat singkat dan cepat sekali ini sebenarnya ada apa? Ternyata permasalahannya adalah ya di kubu Lutfi dan Tajjasin yang secara label mereka punya latar belakang yang tidak bisa diterima oleh masyarakat. Karena menurut survei SMRC, dari survei SMRC ini bisa dilihat bahwa
ternyata masyarakat lebih percaya kepada pihak TNI gitu. Jadi ada surveinya karena Pak Andika kan latar belakangnya sebagai TNI, Purnawirawan TNI, Panglima TNI, terus kemudian Lutfi ini adalah mantan Kapolda Jawa Tengah atau polisi. Setelah dilakukan survei oleh pihak SMRC, ternyata mayoritas masyarakat Jawa Tengah 74% lebih percaya kepada TNI, lebih percaya kepada Andika Perkasa, sehingga itu otomatis menjadikan elektabilitas Andika dan Hendy jadi naik cukup drastis. Sementara pasangan dari Lutfi dan Taj Yassin, masyarakat Jawa Tengah itu menilai bahwa kepercayaan mereka kepada pihak polisi itu hanya 18%. Jadi dari survei SMRC ini kita sudah bisa lihat gitu. Andika semakin dikenalkan, semakin kampanye, elektabilitasnya jadi semakin naik. Kenapa? Karena orang percaya. Dia Panglima TNI, orang percaya dengan TNI, 74%. Sementara Lutfi, semakin dia kampanye, semakin dikenalkan dia sebagai polisi, ternyata orang semakin nggak percaya gitu. Semakin tahu bahwa Lutfi ini adalah Kapolda, adalah polisi, orang jadi semakin nggak milih. Karena kepercayaan mereka kepada polisi hanya 18%. Jadi masyarakat Jawa Tengah itu nggak mau gubernurnya itu dipimpin oleh purnawirawan polisi. Jadi inilah masalah kalian hari ini. Iya, jadi jangan ditanya kenapa ini semakin kampanye malah semakin turun. ya karena orang nggak terima gitu, nggak bisa menerima polisi sebagai gubernur mereka. Mereka nggak percaya itu. Cuma 18% yang percaya, artinya kan 82%-nya itu nggak percaya gitu. 82% nggak percaya. 74-nya udah ke Andika. Atau gimana gitu. Jadi ya itulah yang menjadi masalah di Jawa Tengah. Nah, bahwa hari ini katanya secara survei itu masih cukup sengit gitu ya. Andika masih unggul tipis sekali ya, karena ini adalah faktor dari undecided voters ya. Karena pengenalan Pak Andika ini masih sekitar 70%, belum mencapai puncaknya. Dalam beberapa minggu ke depan ini akan mencapai puncaknya, dan dari situlah orang semakin kenal Andika sebagai Panglima TNI, semakin mereka suka. Sebaliknya, ketika lawannya diketahui adalah anggota kepolisian ataupun purnawirawan polisi, ya semakin mereka semakin nggak milih. Jadi kalau kita bertanya kenapa Lutfi dan Taj Yassin ini semakin turun elektabilitasnya, padahal mereka itu udah kampanye, sudah dapat endorse dari Jokowi, dari Prabowo dan sebagainya. Ya karena masalah mereka bukan di orang-orang yang mengendorse, bukan dari masalah-masalah partai yang mendukung, bukan soal metode kampanye dan baliho-baliho atau jumlah baliho yang dipasang, enggak. Tapi masalah mereka adalah narasi yang selama berbulan-bulan ini ditonjolkan oleh mereka sendiri gitu. Ini Pak Lutfi Kapolda Jateng loh ya, sudah berbakti untuk Jateng. Nggak bisa, orang akan melihat dia sebagai polisi. Nah, dalam video terakhir Prabowo Subianto yang membuat endorse atau mempromosikan pasangan Lutfi dan Taj Yassin, itu juga ada kesalahan yang sangat fatal sekali, sehingga semakin video ini disebarkan, menurut saya itu jadi semakin membuat orang tahu gitu bahwa ternyata Lutfi adalah anggota atau purnawirawan polisi. Karena Prabowo menyebutnya seperti ini, saudara saya mendukung gitu, kira-kira seperti itu. Nanti saya beri videonya. Kira-kira Pak Prabowo bilang saudara Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Lutfi. Jadi sudah disebutkan namanya gitu ya, Komisaris Jenderal Polisi. Semakin orang dengar gitu ya polisi, ya udah semakin mereka nggak mau milih gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh tim kampanye Lutfi dan Taj Yassin, dilakukan oleh Prabowo Subianto atau Pak Jokowi sekalipun gitu ya, selama label polisi itu masih melekat di Lutfi dan Taj Yassin, ya semakin orang jadi tidak mau memilih gitu. Ini Lutfi dan Taj Yassin bagi saya itu jadi sama seperti orang yang kehausan di tengah lautan. Lalu mereka meminum air laut. Minum. Kok masih haus ya, minum lagi gitu. Akhirnya ya mati. Ya inilah yang sedang terjadi di Jawa Tengah. Meskipun dewa-dewa politiknya itu turun gunung gitu ya, atau turun ke laut gitu ya, tapi yang diminum adalah air laut, dia mati. Jadi ya dari survei SMRC ini kita bisa melihat nampaknya kalau dewa-dewa politiknya ini mundur,
maka Jenderal Andika Perkasa terbuka peluang untuk menang lebih dari 70%. Jadi ya kalau sampai sekarang pihak Lutfi dan Tat Yassin masih belum sadar, saya juga nggak ngerti kenapa mereka nggak sadar. Ini makanya coba saya kasih clue lah ya. Lumayan lah, tinggal beberapa hari kalian bisa kerja, gitu kan. Udah tahu kan masalahnya, ayo gitu ya, biar kalian bisa mengimbangi, biar kalian bisa bekerja dengan benar gitu. Tapi ya nggak bisa, karena pengenalan Lutfi sudah 89%. Mau di branding gimana lagi gitu. 89% ini udah tahu kalau Lutfi adalah polisi. Oke guys, jadi kalau menurut Mas Alif tadi, unggulnya survei Andika Perkasa ketimbang Ahmad Lutfi ternyata lebih ke masalah background-nya TNI dan Polri yang menyebabkan survei Andika lebih unggul tipis daripada Ahmad Lutfi. Selain itu, memang agak sedih melihat Presiden Indonesia yang diminta untuk mengkampanyekan salah satu paslon gubernur. Dari sebagian netizen banyak yang menyayangkan dan merasa sedih dinilai ini bisa merendahkan martabat dari seorang presiden. Kalau dari partai PDIP, para kadernya memang diajari untuk berpijak daripada bergantung, karena berpijak itu lebih kuat daripada yang bergantung. Dan mungkin PDIP satu-satunya partai yang mungkin berani berdiri sendiri tanpa bergantung kepada siapa-siapa. Dan akhirnya sekarang ini jagoan-jagoan PDIP di Pilkada Jateng, Andika Perkasa dan Hendi untuk sementara sekarang surveinya unggul dari lawannya Ahmad Lutfi dan Tat Yassin. Itu pun juga jagoan dari PDIP, Pilkada Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno. Ini memang apa yang dikatakan Bang Adian tadi memang ada benarnya. Memang Bang Adian kalau ngomong memang jago dan banyak terbukti benarnya ya guys. Mungkin itu guys yang bisa saya jelaskan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya izin pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.